Satu nama yang berkuasa, yang sanggup memberikan kemenangan buat kita, Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Ku menang bersamamu Tuhan. Ku menang bersamamu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seluruh keluarga Sion Altar yang ada dan seluruh penonton setia Morning Worship. Bersyukur kesempatan pagi ini saya membagikan satu renungan kembali yang saya beri judul
jaminan yang pasti. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya dan istri melakukan pengobatan di rumah sakit dan kami menggunakan fasilitas asuransi karena kami harus membayarkan biaya yang bagi kami ya itu cukup mahal. Nah, ketika kami, Bapak Ibu Saudara, sedang melakukan pendaftaran, pengurusan segala macam di rumah sakit, kami secara tidak disangka mendapat upgrade dari rumah sakit dan dari fasilitas yang seharusnya kami terima. Karena mungkin pasien pada waktu itu cukup banyak, Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya fasilitas yang kami terima itu melebihi dari yang seharusnya kami nikmati. Dan bagi kami itu sangat cukup. Dan bahkan kami sangat nyaman ya untuk melakukan pengobatan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saya teringat bahwa ya terkadang ketika kita ya melakukan atau mempersiapkan jaminan hidup kita, itu semua bagi manusia kita sangat terbatas. Karena mungkin faktor ekonomi yang kita miliki atau segala hal yang terbatas secara manusia. Tetapi kita bersyukur karena apa? Kita memiliki Allah, Tuhan yang mampu menyediakan jaminan yang melebihi dari apa yang kita butuhkan. Kita mau baca pagi ini di dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 4 dikatakan sebagai berikut. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjamin kita bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Dan saya percaya kita juga dapat memiliki segala yang bahkan melebihi dari yang kita inginkan. Tetapi pagi ini kita mau belajar bagaimana supaya kita mendapat jaminan ini, yaitu yang pertama di ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Ya, ini adalah satu hal yang harus kita kembali renungkan. Ya, apakah kita sudah menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Ya, ketika saya baca juga di dalam Mazmur 37 ayat 3 di dalam versi bahasa Inggris dikatakan sebagai berikut. Get insurance with God and do a good deed. Ya, get insurance ya. Saat ini kita juga seringkali ya melihat banyaknya fasilitas yang ditawarkan kepada kita yang sangat membantu pastinya. Salah satunya ya asuransi ya, atau juga fasilitas pembiayaan yang lain seperti BPJS atau hal-hal yang banyak kita sudah tahu, sudah kita miliki saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal-hal tersebut itu adalah hal yang secara manusia sangat terbatas ya. Kita tidak dapat ya untuk mengandalkan segala hal yang kita lihat baik ya secara manusia, karena segala kondisi, segala situasi itu dapat berubah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya teringat seperti kisah bangsa Israel ketika mereka sedang ada di Kades Barnea, hendak masuk di tanah Kanaan ya, hanya karena ke-12 pengintai itu melihat adanya raksasa, adanya satu lain hal yang menjadi halangan mereka ya. Salah satunya adalah mereka takut juga karena melihat raksasa-raksasa itu. Akhirnya apa? Mereka mundur, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu gambaran bahwa ketika kita mengandalkan hanya mata kita, penglihatan kita secara manusia yang kita rasa ya, oh ini sangat baik, itu belum tentu dapat menjamin kehidupan kita. Karena apa? Situasi itu dapat berubah Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang pun juga dapat berubah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita menaruh pandangan kita, mata kita hanya kepada hal-hal yang pasti di dunia ini. Tapi taruhlah mata kita, bahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Karena saya percaya disitulah terletak jaminan yang pasti. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan sebagai berikut.
sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, ini adalah satu janji pada Tuhan, dari Tuhan, supaya kita dapat menerima segala keluputan, mendapat jaminan atau segala hal-hal yang kita butuhkan, inginkan, yaitu ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama, percayalah kepada Tuhan, taruhlah sepenuhnya hati, pikiran, mata kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita menerima jaminan yang pasti, yaitu bergembiralah karena Tuhan. Ya, bagaimana kita bergembira kepada Tuhan, yaitu dengan bersyukur dengan apa yang kita miliki pada saat ini, ya. Karena saya percaya ketika kita bersyukur, itu akan membukakan pintu berkat buat kita semuanya, ya. Kita melihat seperti kisah Yesus ketika dia menerima hanya 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, bahkan itu belum terhitung seluruhnya di dalam Alkitab. Tuhan bersyukur dan kita melihat sisa 12 bakul mujizat terjadi. Itulah pintu berkat yang Tuhan mampu lakukan. Sama juga ketika kita melihat kisah Paulus dan Silas, ketika mereka hanya terbatas dalam keadaan yang sangat sulit di dalam penjara. Di dalam Kisah 16 ayat 25 dikatakan bahwa mereka bersyukur, menyanyi-nyanyikan pujian, yaitu gambaran menjadi bergembira kepada Tuhan, gambaran mereka untuk sedang bergembira kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Pintu penjara terbuka, gempa bumi terjadi dan mereka terluput. Ini adalah satu gambar ketika kita bergembira dalam keadaan apapun. Meskipun mungkin saat ini kita sangat terbatas, fasilitas yang kita mampu siapkan atau kita miliki saat ini sangat terbatas. Ketika kita bergembira dan bersyukur, maka pintu berkat itu akan terbuka dan kita akan melihat jaminan-jaminan yang Tuhan mampu berikan buat kita. Oleh sebab itu pagi ini, mari saya mendorong kita semua merenungkan kembali. Mari kita percaya kepada Tuhan, kita bergembira, bersyukur kepada Tuhan, karena disitulah Tuhan akan menyatakan jaminan yang pasti, bahkan melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang dalam hidup kami pagi hari ini, dan kami serahkan sekali lagi kehidupan kami, biar kami Tuhan memusatkan mata kami, hati kami, pikiran kami, bahkan kehidupan kami Tuhan kepadamu. Kami percaya di dalam Engkau kami sudah aman sampai hari ini, dan Tuhan akan menyatakan setiap berkat-berkat-Mu yang selalu Tuhan melebihi dari apa yang kami doa dan pikirkan ke depan. Kiranya Tuhan yang memimpin langkah kami, Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami, Tuhan sepanjang hari ini juga Tuhan untuk kami melangkah. Kami serahkan juga Tuhan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami ke depan, biar kami Tuhan menaruh hanya seluruhnya kepada-Mu saja, kepada Allah yang menjadi jaminan kami yang pasti. Terima kasih, kami serahkan seluruh rangkaian pekerjaan, aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, dan mengakhiri renungan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.